Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil ibadi yawma id wa ya'udu alaihim fi kulli sanah wa ja'ala lahum sawma ramadana wa aftar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Allahul malikul akbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihil adhar. Allahu akbar, amma ba'. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hazzar. Allahu akbar mengawali khutbah. Khatib berwasiat, bukan wasiat tentang harta kekayaan, tapi wasiat marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi sejauh-jauh larangannya. Salah satu contohnya adalah dengan kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah Idul Fitri pagi ini. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mu'minun ini dalam keadaan sehat, datang ke sini tanpa ditopang tongkat ataupun kursi roda, hadir di masjid ini tanpa memakai tabung oksigen, tanpa memakai selang infus di tangannya. Sudahkah kita selalu bersyukur? Alhamdulillah juga atas nikmat iman yang kita dapatkan tanpa disiksa dengan besi panas, seperti sahabat Bilal bin Rabah. Kita beriman tanpa harus dilemparkan dalam air panas yang mendidih, dimasak hidup-hidup seperti keluarganya Masyitoh, ibu dan anaknya, pembantu Fir'aun. Siksaan mereka terima karena mempertahankan imannya la ilaha illallah. Sudahkah kita bersyukur atas iman kita saat ini? Dan alhamdulillah juga kita berhari raya tanpa was-was, tanpa suara ledakan tembakan bom seperti keluarga seiman saudara kita di Gaza, Palestina. Sudahkah kita mendoakan mereka yang mereka berhari raya dengan kehilangan anak, suami dan istrinya? Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan alhamdulillah juga sejak tadi malam kita telah mendengar takbir berkumandang sebagai tanda kita menuntaskan ibadah puasa kita selama 30 hari. Dan dengan takbir yang berkumandang jugalah kita semakin paham bahwa Ramadan, tempat berdoa yang ijabah, telah berlalu. Sudahkah kita kemarin berdoa dengan sungguh-sungguh? Ramadan yang satu malamnya ada Lailatul Qadar yang setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun hanya dalam satu malam telah berlalu. Sudahkah kita mendapatkannya? Padahal kita sadar usia kita rata-rata hanya 60 sampai 70 tahun saja. Ramadan yang mana satu hari puasa yang pecah tidak bisa diganti pahalanya, walaupun kita puasa 1 tahun di luar Ramadan juga telah berlalu. Mampukah kita mengganti pahalanya dengan pahala yang sebanding? Ramadan yang mana mempertemukan kita dalam kebersamaan keluarga, suami, istri, anak, saudara saat berbuka dan sahur telah berlalu. Yakinkah kita akan berkumpul kembali bersama mereka? Ramadan sebagai tamu terbaik telah pulang. Apakah akan datang kembali? Kita belum tentu akan bertemunya lagi. Namun kita semua berharap Allah memberikan kita umur yang panjang. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, Idul Fitri yang katanya hari kemenangan. Sudahkah kita berlomba-lomba, bersungguh-sungguh untuk menang? Ibarat orang berlomba lari, tentu yang menang adalah orang yang bertahan sampai garis akhir finishnya. Begitu juga beruntunglah orang-orang yang istiqomah puasanya, bacaan Qur'annya setiap hari, tarawihnya bertahan sampai akhir Ramadan. Inilah salah satu orang yang layak meraih kemenangan.
Idul Fitri yang katanya tempat kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Sudahkah kita merasa suci dari dosa kita? Ataukah kita menjadi orang yang rugi saat ini? Warogima an furajul dakhala alaihi Ramadan summan salahu fi qabla ayyaghfar lahu. Sungguh terhina, kata Rasul, rendah, celaka, rugi seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu pergi sebelum diampuni dosa-dosanya. Maka ketahuilah jamaah rahimakumullah, ampunan Allah terhampar luas selama Ramadan. Orang yang puasa itu didoakan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah menyatakan, jika bulan Ramadan saja kalian tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka di bulan mana lagi, kata Rasul, kalian akan diampuni oleh Allah. Maka pantaslah Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai muridku, apakah yang paling jauh di dunia ini? Maka muridnya menjawab, bintang-bintang wahai guru yang jauh, matahari wahai guru, planet-planet wahai guru yang jauh. Tapi Imam menjawab, jawaban kalian benar, tapi yang paling jauh adalah masa lalu. Ketahuilah, kemarin juga ada suatu masa lalu. Kita tidak bisa kembali ke Ramadan terakhir kemarin untuk maksimalkan taubat kita. Namun sekali lagi, hanya doa yang kita bawa, kita Ramadan tahun depan bisa bertemu kembali. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata selain manusia, makhluk Allah juga ada yang berpuasa. Kita perhatikan bagaimana puasanya ular dan ulat. Ketika ular berpuasa mengganti kulitnya, ia harus berpuasa tanpa makan kurun waktu 5-10 hari. Setelah puasanya tunai, maka kulit luarnya terlepas dan muncullah kulit yang baru. Apa pelajaran dari puasanya ular ini? Wajah ular setelah puasa tetap sama. Namanya juga ular tetap sama. Makanannya juga tidak berubah. Cara bergeraknya juga tidak berubah. Tabiat dan sifat ular setelah puasa sama saja. Kita bandingkan dengan puasanya ulat. Puasanya ulat, puasa yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kualitas hidupnya. Karenanya ulat itu mengasingkan dirinya. Badannya dibungkus dengan tertutup kepompong, sehingga tak mungkin lagi melampiaskan hawa nafsu makannya. Setelah berminggu-minggu berpuasa, maka keluarlah seekor makhluk yang indah bernama kupu-kupu dari ulat tersebut. Pelajarannya apa dari ulat ini? Wajah ulat sesudah puasa indah mempesona. Namanya ulat berubah menjadi kupu-kupu. Makanannya ulat berubah menjadi mengisap madu. Cara bergeraknya pun yang melata menjadi terbang ke awang-awang. Tabiat dan sifatnya berubah total. Maka janganlah kita seperti ular. Jadilah seperti ulat, menjadi kupu-kupu yang keluar dari Ramadan menjadi orang yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Jikalau kita tidak yakin menang pada hari ini, andaikan kita tidak yakin diri kita kembali suci pada hari ini, namun ada kabar gembira untuk kita yang datang ke masjid ini untuk sholat id bersama-sama di masjid ini, sesuai dengan hadis diriwayatkan dari Al-Baihaqi yang maksudnya, jika kita mampu melihat mendengar hal-hal yang gaib secara utuh, maka kita akan melihat malaikat-malaikat itu berdiri di pinggir-pinggir jalan seraya menyeru, ya ummat Muhammad uhruju ila rabbin karim yu'til hajzil wa yaghfir dzanbil azim. Malaikat berkata, wahai umat Muhammad, keluarlah kalian menuju Rabb kalian yang mulia, yang memberikan ganjaran dan mengampuni dosa-dosa yang besar. Maka apabila kaum muslimin telah sampai kepada masjidnya, telah sampai kepada tempat sholat mereka, maka Allah berfirman, wahai para malaikatku, apakah ganjaran bagi orang yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya? Maka malaikat menjawab, Tuhan kami, tentu dia akan diberikan upahnya. Maka Allah berfirman, asyhadukum inni qad ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim riyadiyya wa ghfirati. Saksikanlah wahai malaikat bahwa aku memberikan ganjaran dari puasa dan sholatnya dengan keridhaan dan keampunanku, kata Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua kita yang hadir di masjid ini telah mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita menoleh ke kiri, ke kanan kita, di depan kita, belakang kita, maka kita bisa melihat sebagian besar
Sekeliling kita ini memakai pakaian yang baju baru, bajunya baru semua. Apa artinya? Artinya adalah kita telah mengerjakan sunnah Idul Fitri sesuai yang disunnahkan Rasulullah, bahwa hendaklah memakai pakaian yang terbaik pada 2 hari raya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala yang besar kita di awal pagi hari ini. Namun ada yang berbeda jamaah. Ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang kepala negara, Khalifah Rasyidin yang kelima, beliau mempunyai anak. Ketika hari raya, suatu hari Umar melihat putranya Abdul Malik sedang memakai baju usang saat lebaran. Bajunya tidak baru, alias baju yang lama. Lalu Umar pun menangis. Maka putranya tadi melihat ayahnya menangis bertanya, "Wahai ayah, apa yang membuat engkau menangis, wahai ayahku?" Maka Umar menjawab, "Wahai putraku, aku takut bila engkau keluar bermain bersama anak-anak di luar sana dengan hati yang hancur dan sedih karena tidak memakai baju yang baru." Maka putranya itu yang berbakti kepada orang tuanya berkata, "Orang yang hatinya hancur, ya Allah, wahai ayahku, orang yang hatinya hancur adalah mereka yang maksiat kepada Tuhan mereka, durhaka kepada ibu bapak mereka, dan aku berharap agar Allah meridhoiku berkat ridhomu kepadaku, wahai ayahku." Maka segera saja Umar memeluk putranya dengan erat dan mendoakannya, dan kemudian hari putranya menjadi orang yang alim dan rendah hati. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Inilah contoh anak yang soleh, yang menempatkan Allah di level tertinggi dan meletakkan derajat bapak ibunya setara dengan Allah. Paling tinggi di antara semua manusia, seorang anak yang sadar bahwasanya ridho ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhoannya Allah tergantung pada keridhoan bapak ibu kita, dan kemarahannya Allah tergantung kepada kemarahan orang tua kita. Percuma kita puasa, percuma kita tarawih, baca Quran, Allah ridho kepada kita, tetapi orang tua kita tidak ridho kepada kita. Maka janganlah kita membuat orang tua kita kemarah, karena marahnya orang tua adalah kemurahan dari kemarahan juga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Idul Fitri rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Salah satu tanda cinta Allah kepada kita adalah Allah menciptakan bulan di langit sana. Bulan bukan hanya menjadi penentu hilal puasa atau hilal Idul Fitri, tapi jauh dari itu, bulan menggambarkan perjalanan hidup manusia, yang bentuk bulan dari waktu ke waktu berubah bentuknya. Dari kecil menjadi bulan sabit, kemudian menjadi setengah lingkaran, dan puncaknya adalah bulan purnama. Begitu besar, terang, kemudian kembali menjadi kecil. Itulah gambaran hidup kita manusia, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54. Allahul lazi khalaqakum min du'fin summa ja'ala min ba'di du'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu semua dari keadaan lemah, yakni dari masa bayi. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat dan berdaya, yakni pada masa dewasa, sehingga kamu dapat melakukan banyak hal. Kemudian dia menjadikan kamu kuat dan berdaya itu kemudian lemah kembali dan beruban, yakni kembali ke masa tua. Maka ketahuilah, puncak karir kekuatan seseorang itu adalah 40 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Maka siapa yang saat ini usianya 40 tahun masih suka keburukan, masih suka maksiat, maka sampai usia 50-60 tahun itu susah untuk dirubah. Tapi kalau sudah usia 40 tahun, sudah kenal mengaji, jadi suami istri yang soleha, sudah mulai kenal baca Quran, kenal ke masjid, rajin ke masjid, maka langkah selanjutnya 50-60 tahun akan mudah dikerjakan. Itulah targetnya usia 40 tahun. Dan jika kita sudah melewati 40 tahun, maka akan menjadi anak-anak lagi. Coba perhatikan orang tua kita ini, atau anak-anak yang usianya 2 atau 3 tahun, yang sudah kenal bapaknya, mamanya, kenal ayahnya, kenal bundanya. Rasa-rasanya jika kita tinggalkan mereka, melambaikan tangan dada-dada kepada anak tersebut, pasti anak kecil tersebut menangis. Begitu juga orang tua kita. Jika kita melambaikan tangan kita di depannya, misalnya, "Maaf Bapak, Ibu, saya pergi dulu ya, saya merantau dulu keluar kota. Dada Mak, dada Pak."
Lihat saja, orang tua kita pasti menangis. Karena memang tabiatnya seperti itu. Maka Allah sudah mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita mengucapkan kepada orang tua. Apalagi membentak kasar, kata-kata kasar. Karena kalau sudah usia senja itu, usia tua itu, kita lambaikan tangan saja kepada mereka. Mereka akan seperti anak-anak lagi, menangis. Nggak bisa lambat ditengok. Nggak bisa telat dikirimkan. Nggak bisa diberikan hadiah yang nggak sesuai dengan hatinya. Mirip seperti anak-anak. Maka wajarlah Rasulullah mengingatkan, rojima anfa rojulin, sungguh rugi jika ada orang yang menjumpai kedua orang tuanya tapi tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga, tidak sempat mendoakan anaknya masuk surga. Karena ayah dan ibu kita adalah digambarkan sebagai pintu surga. Karena kalau sudah meninggal orang tua kita, jemaat, berat sekali jemaah rahimakumullah. Untuk mudik pun akan tidak merasa enak jika tidak ada orang tua di sana. Allahu Akbar walillahil hamd. Semestinya setelah kita pulang dari masjid ini, kita datang kepada bapak ibu kita, ingin mencium tangan dan pipinya, ingin memeluk erat keduanya. Namun apakah daya, ibu kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mereka sudah dipanggil Allah. Oleh karenanya jangan sampai kita tidak ziarah ke makam mereka, tidak ziarah kubur mereka. Kunjungi dan bersihkan kuburannya. Kita perlu sadar bahwa mereka di sana di kuburan menunggu panjatan doa kita. Mereka akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti bersedih ketika kita tidak mendoakannya. Karena itulah yang mereka harapkan di alam sana. Allahu Akbar jamaah rahimakumullah. Wahai hadirin yang masih mempunyai seorang ibu, sadarlah kalian semua, walaupun kita mati di jihad jalan Allah, mati di medan perang, tidak akan mampu membalas kebaikan ibu kita. Dalam kisah yang terkenal, ketika seorang penduduk Yaman sedang tawaf keliling Ka'bah, menggendong ibu di punggungnya, lalu dia berkata, wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya? Maka Ibnu Umar menjawab, belum. Walaupun setarik napas yang dikeluarkan ketika melahirkan, tidak akan membalas kebaikan tersebut. Satu tarikan napas ibu kita melahirkan kita saja belum bisa kita balas. Lalu bagaimana dengan perjuangan ibu yang hidup demi kita? Ibu rela tidak puasa saat ibu mengandung dalam rahimnya. Juga tidak puasa lagi setelah menyusui sampai 2 tahun. Berkali-kali ibu terbangun saat kita tidur waktu bayi karena kita menangis. Berkali-kali ibu berbohong. Ibu kenyang nak demi melihat anaknya makan duluan walaupun ibunya dalam keadaan yang lapar. Apakah diri kita ini masih merasa lebih suci dari ibu kita? Sejahat-jahatnya ibu di mata kita, sesalah-salahnya ibu bertindak, sekejam-kejamnya ibu mendidik kita, dialah ibu kita. Beliaulah yang harus kita muliakan sampai akhir hayat kita. Bidadari yang tak bersayap Allah anugerahkan kepada kita, dialah penyebab kesuksesan kita dunia dan akhirat. Dan ibulah salah satu penyebab kita masuk ke dalam surga. Maka janganlah menunda untuk datang kepadanya. Jangan menunda minta maaf kepadanya. Datang, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, bersimpuh memohon ampun padanya. Semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Betapa banyak kata-kata kita yang kasar kepada ibu kita, yang membuat ibu kita menangis. Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai hadirin yang masih mempunyai bapak, sadarlah bagaimanapun juga kita ini tidak bisa mengembalikan tubuh mereka yang dulu kekar, namun sekarang sudah mulai lemah, keriput, termakan usia. Betapa kerasnya seorang ayah, seorang bapak mencari nafkah. Kadang hujan kehujanan, kadang panas kepanasan, namun yang ada di hatinya adalah bagaimana anak-anaknya bisa makan, bagaimana anaknya bisa tumbuh besar, bisa sekolah yang tinggi. Kita yang saat ini masih menjadi ayah, yang mengalami ekonomi pas-pasan, mungkin kita baru sadar mengapa orang tua kita dulu tidak memakai baju baru saat lebaran demi kebahagiaan anak-anaknya. Maka masihkah kita pantas merasa lebih suci dari ayah kita? Merasa lebih sucikah? Merasa lebih kuatkah kita? Merasa lebih hebatkah kita daripada ayah kita? Mintalah maaf kepadanya dan berjanjilah akan menjadi anak yang kuat, yang mampu membuat ayah bangga dunia dan akhirat. Jemaah rahimakumullah, sebagai penutup khutbah yang singkat ini, jikalau Allah kita bermaksiat dengan dosa kita setumpuk dari bumi ke langit ditumpuk seperti itu, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datang dengan ampunan yang lebih besar. Namun perhatikanlah,
Bagaimana jika kita manusia, kita berbuat salah kepada saudara-saudara kita, berbuat salah kepada tetangga kita, berbuat salah kepada saudara-saudara kita, adik kakak kita, maka ketahuilah, lepaskanlah kesalahan itu, berikanlah maaf di antara mereka, karena hadiahnya adalah surga jannah seluas langit dan bumi. Dan akhirnya ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah memberikannya 99 kartu dosanya. 99 kartu diberikan pada padang mahsyar. Satu kartu itu dibuka, dosanya sepanjang mata memandang. Satu lembar kartu itu dibuka, dosanya sepanjang mata memandang. Bagaimana dengan dosanya yang 98 lembar tersebut? Sungguh kita tidak bisa. Maka ketika orang diberikan kartu tersebut, maka dia berkata, ya Allah, lemparkan saja aku ke neraka. Aku tidak berani membuka kartuku yang lain ini karena dosaku yang terlalu banyak. Tapi Allah berkata, ini saya berikan engkau satu buah kertas, satu buah kartu, bukalah kartu ini, bukalah kartu tersebut. Dan akhirnya orang tersebut membuka kartu itu, dan di kartu itu ada ucapan kata-kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ditimbanglah kalimat tersebut dan memberatkan amal kebaikannya dan meringankan dosanya, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk saling memaafkan, memberikan kita umur yang panjang untuk bisa bertemu lagi Ramadan tahun depan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir li wa lakum wa lisairil